Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT memulai menginvestigasi jatuhnya helikopter di wilayah Suluban, Kuta Selatan, Badung. Kasus rabies di Kabupaten Gianyar sejak awal tahun terus meningkat. Nelayan di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara menggelar sedekah laut atau yang biasa juga disebut petik laut. Kasus rabies di Kabupaten Gianyar sejak awal tahun hingga Juli 2024 terus meningkat. Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR jumlahnya bertambah sehingga khawatir penularan penyakit rabies tidak terkendali. Masyarakat meminta Dinas Pertanian Gianyar agar segera bertindak melakukan vaksinasi dan eliminasi selektif terhadap HPR. Mengingat dari ratusan kasus gigitan anjing di Kabupaten Gianyar, tercatat ada 23 kasus yang positif rabies. Menyikapi permohonan warga, petugas Dinas Pertanian khususnya UPT Kesehatan Hewan turun langsung ke Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati. Petugas mendatangi warga untuk memvaksinasi anjing peliharaan agar tidak terjangkit rabies. Selain mendatangi rumah, vaksinasi juga dilakukan di balai desa. Total ada 500 dosis vaksin yang disediakan untuk vaksinasi massal ini. Ini merupakan suatu perbatasan kami sangat penting sekali, di mana di sebelah kami untuk penyebaran rabies itu cukup besar sekali. Makanya kami untuk mengantisipasi hal seperti itu, kami melaksanakan vaksinasi secara massal di sini. Karena beberapa tahun yang lalu kebetulan di desa kami sudah kena rabies. Salah satunya di Belaluan tahun 2023, kemudian di tahun 2024 ini di Banjarnegara itu kena dan sampai itu positif rabies. Maka dengan demikian kami lewat Penanggung dan Gianyar mengadakan vaksinasi secara massal. Di Desa Singapadu Tengah tercatat ada 900 anjing peliharaan dan puluhan anjing liar yang berisiko menularkan rabies. Sementara di Provinsi Bali, kasus rabies hingga bulan Juli 2024 ini tercatat 206 kasus dan Gianyar termasuk wilayah rawan dan berpotensi penyebar rabies. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. KPU Buleleng kembali bekerja keras untuk memutakhirkan data pemilih untuk pilkada mendatang. Saat rapat evaluasi coklit yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, ternyata KPU menemukan banyak ketidakcocokan data masyarakat. KPU meminta Disduk Capil untuk memperbaiki data tersebut. Ketidakcocokan tersebut antara lain ada warga yang memiliki 2 NIK atau NIK ganda. Sebaliknya ada juga orang yang sama, namun NIK-nya berbeda. Selain itu, petugas juga banyak tidak menemukan warga karena sudah pindah domisili. Ketua KPU Lidartawan meminta Disduk Capil menindaklanjuti temuan coklit ini agar data pemilih akurat. Inilah fungsinya sekarang kita bersinergi. Jadi jangan data-data kami itu dibiarkan saja hanya untuk keperluan pilkada aja. Tapi itu harus segera ditindaklanjuti. Dan saya perintahkan seluruh DKPPS, sekarang waktunya kamu punya karma untuk membantu masyarakat kita. Yang meninggal segera bikinkan akte, yang ada agenda-agenda itu diselesaikan, tidak membuat masalah. Memang tidak memungkiri bahwa satu orang itu memiliki 2 NIK, tapi setelah kita cek itu NIK yang lama, jadi siap yang terdahulu ya. Kalau KTP elektronik kami yakini tidak mungkin ganda, tidak mungkin. Tapi dari rata-rata kan bisa saja NIK yang lama. Kami itu pasti akan perbaiki. Kami akan cek, karena kami belum terima data ini. KPU Buleleng saat ini sudah mencoklit sekitar 590.000 daftar pemilih.
Dalam proses coklit tersebut, KPU menemukan sekitar 2.170 pemilih salah penempatan TPS, meninggal dunia sekitar 3.100, pindah domisili sebanyak 630-an, serta 1 WNA yang masuk coklit. Selain itu, KPU juga mendata purnawirawan TNI sebanyak 23 orang dan Polri 13 orang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Mewujudkan masa depan masyarakat di negara. Memajukan masyarakat Bali ini ke depan agar sejahtera, bahagia. Visi dan misi calon kepala daerah mendatang sangat penting karena menentukan seperti apa masa depan Bali. Mantan Gubernur Bali Iwayan Koster mengingatkan kepada calon kepala daerah mendatang agar visi dan misi harus sejalan dengan haluan pembangunan Bali 100 tahun. Ini penting untuk menjaga kelestarian adat, tradisi, dan budaya Bali dengan menjunjung kearifan lokal. Menurut tokoh asal Buleleng ini, pemimpin Bali yang akan datang juga akan menghadapi berbagai masalah, antara lain air bersih, sampah, hingga limbah yang mengancam lingkungan. Koster mencontohkan Cina dan Singapura yang memiliki haluan pembangunan 100 tahun ke depan. Singkat, haluan pembangunan 100 tahun, tapi enggak. Satu, dengan siapa kita memulai, dengan siapa kita mengerjakannya, bagaimana kita memulainya, dan apa saja yang harus dicantumkan dalam konsep ini. Lantas suatu saat muncul inspirasi. Kalau zaman dahulu wahyu, kalau sekarang inspirasi. Haluan pembangunan Bali 100 tahun juga sudah disosialisasikan di 16 perguruan tinggi di Bali. Ia meminta calon kepala daerah melihat Bali kembali seperti tempo dulu dengan alam yang masih bersih tanpa polusi. Pulau Bali memiliki luas sekitar 5.590 km persegi dan ada 29 gunung, 4 danau, 244 sungai, dan 24 air terjun. Dan semua itu menurut Koster diatur sekitar 1.400 lebih desa adat. Itu pertanda pembangunan di Bali harus berlandaskan kearifan lokal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.